Pemirsa, penyanyi Nindi Ayunda kembali mangkir dari panggilan pihak penyidik Polres Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan atas kasus dugaan penculikan dan penyekapan yang diduga dilakukan Nindi terhadap mantan supir pribadinya. Ketidakhadiran Nindi tersebut diungkap pihak Polres Jakarta Selatan. Dengan demikian, Nindi sudah 2 kali mangkir dari panggilan pihak penyidik. Kami sudah konfirmasi ke Reskrim langsung dengan Bapak Kasat. Beliau menyampaikan ke Bapak Kanitnya Kanit Krimum yang langsung menangani. Pak Kanit Krimumnya juga menyampaikan ke kami Kasih Humas kalau Pak Dito hari ini tidak bisa hadir. Panggilan keduanya kemungkinan di hari Jumat. Jadi nanti mungkin rekan media bisa datang kembali ke Polres di hari Jumat. Ya. Untuk jamnya mungkin sekitar habis Jumat ya. Sekitar habis Jumat. Untuk alasan ketidakhadirannya kami tidak bisa menyampaikan, hanya tadi via teleponnya seperti itu menyampaikan. Ya. Tidak hanya Nindi, penyidik juga telah memanggil Dito Mahendra, kekasih Nindi Ayunda, untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus penyekapan yang diduga dilakukan Nindi terhadap Sulaiman, mantan supir pribadinya. Dito pun mangkir dari panggilan untuk kedua kalinya. Kita tunggu panggilan kedua yang untuk hari Jumat. Informasi dari Bapak Kanit Krimumnya, Kanit Krimsusnya, Nindi dan Dito yang hari Jumat hadir. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan ya. Nanti rekan media mungkin bisa nunggu aja. Pihak Polres Jakarta Selatan tidak dapat menjelaskan alasan pastinya atas ketidakhadiran Dito Mahendra di pemanggilan keduanya tersebut. Untuk itu, pihak penyidik kembali akan melayangkan panggilan untuk Nindi dan Dito pada hari Jumat 15 Juli 2022 mendatang. Karena yang kemarin Nindinya tidak hadir, jadi ini panggilan yang kedua. Masih dalam penyidikan. Oke, itu aja. Terima kasih. Nanti aja itu urusannya sama lawyer aja. Aku nggak bisa. Nanti aja. Udah stop. Seperti diketahui, Riri Diana, asisten rumah tangga Nindi, melaporkan Nindi Ayunda ke Polres Jakarta Selatan pada 15 Februari 2021 lalu. Atas laporan yang dibuat Riri tersebut, penyidik telah memanggil dan memeriksa Sulaiman yang diduga menjadi korban kasus penyekapan yang diduga dilakukan oleh penyanyi Nindi Ayunda. Korban pun telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban di Polres Jakarta Selatan Senin Minggu lalu. Kedatangan Sulaiman yang juga mantan supir pribadi Nindi ke Polres Jakarta Selatan itu didampingi Rini Diana sebagai pelapor yang juga istri Sulaiman serta kuasa hukumnya. 11 Nah, ya udah mulai 11 Maaf. Februari 2021. Jadi Karena dia saya memang udah linglung karena waktu itu saya ada pemukulan di bagian leher, dada sama kepala saya gitu. yang dipukul bagian leher, dada dan kepala. Akibatnya apa Akibatnya sekarang? sekarang saya merasakan dari jam 2 siang sampai malam ini terasa pusingnya di kepala gitu. Rasa pusing kepalanya. Memang prosesnya cukup lama karena penyidik betul-betul mencoba untuk mendalami persoalan ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat detail. Jadi satu persatu ditanyakan dari peristiwanya, awalnya sampai saudara korban ini, Leman itu dirampas kemerdekaannya dalam artian hampir 30 hari dia tidak bisa pulang, tidak bisa bertemu dengan istrinya, tidak bisa bertemu dengan anaknya, bahkan dia keluar dari satu tempat harus didampingi oleh beberapa orang. Artinya kemerdekaan dia sebagai manusia telah dirampas. Itulah yang dikatakan dengan adanya tindak pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 333 dengan ancaman hukuman 8 tahun. Akibat kejadian tersebut, saudara Leman ini traumanya sampai detik ini. Sampai hari ini dia sudah jelaskan kepada. Efeknya itu berkepanjangan sampai sekarang karena suami saya jadi kayak orang tulalit, sering sakit kepala, dan itu berimbas pada pekerjaan karena dia sering lupa. Harusnya dia pergi kemana, dia harus belok kemana, dia belok kemana gitu. Jadi untuk cari kerjaan pun susah, bos nggak akan mau nerima orang yang agak tulalit gitu. Berimbasnya ke perekonomian pastinya. Dan yang bikin saya sedih itu
Ya dia sering sakit kepala. Siapa sih istri yang gak akan sedih ngelihat suaminya seperti itu? Yang biasanya dia tidak seperti itu. Sampai dia kadang-kadang sama anak pun dia jadi kayak orang gak fokus gitu loh. Makanya saya mau berjuang untuk keadilan suami saya di sini. Sementara itu, di lain peristiwa, Uya Kuya juga menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait laporan YouTuber Dennis Syarista yang diduga dilecehkan salah satu oknum pengacara. Selain itu, Uya juga diperiksa sebagai saksi pelapor terkait kasus dugaan penipuan jual beli mobil yang dilakukan selebgram Medina Zain. Usai menjalani pemeriksaan, Uya yang diperiksa selama 2 jam lebih itu mengungkapkan dirinya dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik terkait awal mula perkenalan dengan Medina Zain hingga menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan istri Lukman Azhari tersebut. Dimintain keterangan atas laporan Dennis Syarista terhadap Bapak Rasman dan Ibu Eli dan Neti ya. Ya. Saya dipanggil sebagai saksi, asli juga. Klarifikasi. Klarifikasi. Ya. Tadi dari jam berapa? Dari jam 1, sekarang jam berapa nih? Iya, jam 1. Jam 4 ya? 3 jam lebih ya? 3 jam lebih dan paling lebih banyak ditanya malah Astrid ya. Karena dia banyak berhubungan sama wanita kan, soal pelaporannya Dennis mengenai pelecehan yang dilakukan. Dugaan pelecehan ya? Dugaan pelecehan yang dilakukan oleh si abang. Tidak hanya menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor, suami Astrid itu juga menyerahkan beberapa barang bukti tambahan yang mendukung tindakan penipuan jual beli yang diduga dilakukan Medina Zain. Jadi nanti nggak tahu kan laporan saya juga masih berjalan ya? Ya, karena kan laporan kita kan diduga penipuan. Jadi kalau memang dia bisa masuk karena juga penipuan yang penipuan yang kita gelarkan, kita buat, ya mungkin saya akan kirim bunga. Dulu abang pengacara bilang bahwa kalau sampai dia berbohong, saya akan mundur jadi pengacara. Dan dulu kan dibilang bahwa katanya sakit, bipolar akut tingkat tinggi. Tapi kan kemarin tuh dijemput di sini diperiksa sama rumah sakit yang berwenang dinyatakan sehat. Artinya siapa yang bohong? Bener ya? Siapa yang berarti kan ada 2, satu bilang sakit, satu bilang sehat. Nah, gue nggak tahu tuh siapa yang benar, siapa yang enggak. Dan artinya pertanyaan gue, apakah kalau ada kebohongan, artinya kebohongannya bisa ditindaklanjuti? Dan apakah, pertanyaan gue sebagai orang awam ya, sebagai orang awam untuk kasus umum ya, general. Apakah seorang pengacara yang menghalang-halangi atau membuat keterangan palsu itu bisa juga dikenakan pidana? Saya nggak tahu, saya nanya nih. Saya ingat gue pernah dulu ada kasus yang pengacara juga masuk ya. Selain itu, Uya Kuya juga mengungkapkan bahwa dirinya juga sempat menerima ancaman dari Medina Zain sebelum melaporkan kasus penipuan jual beli mobil tersebut ke pihak berwajib. Atas kasus penipuan tersebut, ayah dari Cinta Kuya itu mengalami kerugian hingga 100 juta rupiah. Namun begitu, ia tidak mempermasalahkan jika uang tersebut tidak kembali padanya. Ia pun menyerahkan kasusnya tersebut kepada kepolisian agar bisa ditangani secara profesional sehingga Medina mendapatkan hukuman yang sesuai. Kalau kita semua, kalau saya pribadi ya, kalau saya sayang dengan seseorang, berarti tugas saya adalah membuat orang itu harus ada efek jerah. Kenapa? Karena gitu kan, kita kan semua pasti pengen, nanti semua orang kan akan meninggal dunia ya. Saya pengen orang tuh kan meninggal dunia tuh dengan nama baik, bukan dengan nama buruk. Karena saat orang meninggal itu yang dikenal adalah apa, dia sebagai apa, gitu sebagai apa. Justru kalau kita berpikir positif, bagaimana caranya supaya kita menyadarkan seseorang agar dia punya nama baik. Bener gak sih? Jadi menurut saya dimaafin, jadi maafin, coba proses hukum tetap jalan. Ya intinya kayak kita aja yang cukup, ya kita kan sekolah segala macam, terpelajar aja bisa kena diduga tipuannya dia gitu loh. Apalagi orang-orang yang mungkin nggak ngerti atau gimana, mungkin takutnya akan ada korban-korban berikut. Iya, sampai seorang Uya Kuya bisa kena tipu itu kan udah luar biasa keren banget gitu. Di Instagram kita kalau bisa nggak usah menampilkan dia, karena kita juga harus akui dia punya keluarga. Saya bilang gitu, dia punya keluarga. Dan ini kan dalam kasus yang sekarang kan bukan urusan sama kita. Kasus gue bilang ya udah, gue cuma bisa bilang sabar, tawakal, ngadepin semuanya.
Tadi kan makanya tadi waktu gue ketemu dia juga kan nggak sengaja kan ketemu, gue bilang sehat selalu. Tadi kan gue doakan supaya sehat dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk kasus-kasus yang lain gitu loh. Termasuk laporan saya. Jadi gue doain sehat dong Mas. Sementara itu, di waktu bersamaan, Medina Zain juga diperiksa oleh pihak penyidik untuk pertama kalinya sejak penangkapan oleh polisi beberapa hari lalu terkait dugaan kasus penipuan. Seperti apa jalannya pemeriksaan selebgram yang kerap pamer gaya hidup mewah tersebut? Aja ketemu MC tadi. Lewat doang. Oh, bukan MC, saya ketemu Medina tadi. Nggak sengaja ketemu Medina Zain. Saya lagi di depan ruangan saya. Tiba-tiba lewat, Asis bilang, itu Medina. Terus langsung saya panggil, Medina. Saya bilang gitu kan. Dia nengok, saya cuma bilang, halo, sehat selalu ya, saya bilang gitu. Saya bengong. Saya bengong dan saya coba habis sehat selalu, saya masuk lagi ruangan saya. Karena benar-benar nggak sengaja. Karena tempat Lewat, jadi dia diperiksa di sebelah saya. Beda 2 ruangan, beda 1 ruangan. bedanya apa? Kayak benar-benar diatur sama Tuhan, ketemu bisa ketemu, ketemu gitu. Harus ada unit-unitnya kita. Iya, nggak sengaja. Asis yang Medina. Saya langsung nengok, Medina saya panggil. Udah tadi dia dikawal sama polisi juga, sama Polwan tadi. Terus Ada dia pengacaranya Uci ya. ada pengacaranya Uci Flodea tadi. Flodea juga. Makanya branded nggak? Pakai baju orange tadi saya lihat deh. Yang enggak mah Astrid. Lewat tanpa didampingi pengacaranya kemana gitu. Tadi dikawal polisi tadi saya lihat. Iya, ada. Kemana gitu pengacaranya Medina tadi. Saya nggak tahu kemana. Harusnya sih ada ya.